Yona, kamu harus mampus. Nanda? Kenapa, Nanda? Ada apa? Kamu kok masuk? Nanda, kenapa kamu bawa pisang? Nanda? Nanda? Kamu sudah melukai ibu saya. Sekarang kamu harus mampus. Nanda, apa? Nanda! Ma! Kamu kenapa, Nanda? Yona sudah saya bunuh, Ma. Kamu membunuh Yona? Mulai sekarang, Mama akan hidup tenang, Ma. Mama tidak pernah mendidik kamu untuk menjadi pembunuh. Untuk apa Mama hidup kalau kamu akan masuk penjara? Mama. 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 Kalau saya bunuh Yona, bisa-bisa Mama mati. Nanda? Nanda? Iya. Kamu lagi apaan sih? Lebih baik juga kita bawa Mama ke dokter. Ayo, Ma, ke dokter, Ma. Ayo, Ayo, Ma, kita dokter, Ma. Indra. 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 Indra, saya. Tolong. Indra. Ayo cepat antar kami ke rumah sakit. Cepat buka pintu kami. Ku tersanjung.
Sayang, kamu gak apa-apa, sayang. Bapak saya mengkhawatirkan kamu. Suster, tolong anak saya, suster. Belum mau kehilangan kamu, sayang. Anak saya kecelakaan, Dok. Kamu selamatkan dia, Dok. Kamu bilang. Udah, kamu gak apa-apa, sayang. Dokter, selamatkan anak saya, Dok. Bapak tenang. Bapak tolong isi formulir di depan ya. Halo, Halo, Ma. Ini Erwin, Ma. Erwin. Gimana sih kamu nih? Dari tadi Mama telepon kamu tapi HP kamu nggak aktif. Bikin orang khawatir aja. Erwin lagi di rumah sakit, Ma. Indra lagi di UGD, Ma. Apa? Indra sakit? Indra sama kamu sekarang? Jadi Indra udah ketemu? Sekarang kamu di mana? Ya, di rumah sakit Medika Galaxy, Ma. Ya udah deh, Mama segera datang sana ya. Ya. Jadi kalian ketemu Indra? Dia janji mau datang lagi. Wi ngasih dia makanan sama ngasih uang celengan Ai dan Dinda. Tapi dia nggak datang lagi, Mam. Wi takut dia kenapa-napa, Mam. Mam, telepon Papa dong, Mam. Cariin Indra. Ya udah, Mama coba telepon Papa sekarang ya. Ya, Indah. Mas, katanya anak-anak ketemu sama Indra Di mana? di dekat sekolahannya. Kalau kamu udah selesai rapatnya, kamu pulang dong Mas ke rumah. Kita bicara aja di rumah ya. Ya udah, sebentar lagi saya pulang. Nanti saya makan siang di rumah ya. Iya. Pak, apa ya? Ruang UGD sebelah mana, Pak? Oh ya, makasih Pak ya. Gimana kabarnya Indra? Indra masih pingsan, Ma. Kamu apakan dia? Erwin nggak apa-apakan dia, Ma. Justru pada saat dia ngelihat Erwin, dia langsung lari, Ma. Dan pada saat itu sebuah mobil hampir menabrak dia. Dia terkejut dan langsung pingsan. Makasih ya, Mbak. Ma, kita lihat Indra. Indra. Selama ini kemana aja kamu sayang? Oma sama papa kamu siang malam mencari kamu, nak. Lain kali jangan kamu bikin kayak gitu lagi, sayangnya. Maafkan Papa, sayang. Suster! 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 Indra! Jangan tinggalkan Oma ya, sayang. Jangan tinggalkan Oma, sayang. Ibu jangan tunggu di luar ya. Coba tangannya, coba. Lihat sakitnya dulu. Erwin, kalau kamu masih mau menginginkan Indra hidup, lebih baik kamu jangan deketin dia dulu. Tapi dia itu anak kandung Erwin, Ma. Darah daging Erwin satu-satunya. Iya, tapi dia kalau melihat kamu tidak sebagai seorang bapak. Ma, Erwin sudah berjanji. Erwin akan menjadi bapak yang baik. Erwin tidak akan pernah menyakiti dia, Ma. Erwin berjanji, Ma. Tidak, Erwin. Saat sekarang ini lebih baik kamu jauh dari dia. Karena dia masih trauma kalau melihat kamu. Biar aja mama yang ngurusin dia. Saya dan suami saya bermaksud untuk mengambil anak saya, Bu. Sekitar 6 tahun yang lalu, saya menitipkan bayi saya di sini. Saya tinggalkan di depan panti Ibu. Mungkin Ibu masih ingat. Saya menyelipkan surat atas nama Wati. Saya Wati, ibu kandung anak itu, Bu.
Ibu kenapa, Bu? Ibu nggak percaya sama saya? Terima kasih, Bu. Baik, Pak. Saya permisi. Mari. Saya sendiri yang menaruh bayi itu di depan panti Ibu. Ibu masih nggak percaya sama saya? Tapi anak itu sudah diadopsi, Ibu. Diadopsi? Siapa yang ngadopsi anak itu, Bu? Siapa, Bu? Tolong kasih tahu saya. Saya ingin sekali bertemu dengan dia dan mengambil anak saya kembali, Bu. Maaf. Panti asuhan kami mempunyai komitmen untuk tidak memberitahukan kepada siapa anak itu diadopsi. Apalagi anak-anak yang ditelantarkan, Ibu. Saya kilaf, Bu. Saya bingung saya harus gimana lagi. Orang tua saya sudah tidak menganggap saya anak. Laki-laki yang menghamili saya pun pergi meninggalkan saya begitu saja, Bu. Saya nggak dapat pekerjaan. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Makanya saya taruh anak itu di depan panti Ibu. Dengan suami sekarang ini, dialah yang membuat saya menjadi penyakit seperti ini. Saya mohon, Bu. Kenapa waktu itu Ibu membuang bayi Ibu? Padahal menurut agama pun itu dilarang. Seharusnya Ibu berterus terang dong kepada kami. Kalau Ibu itu tidak mampu untuk merawatnya, kami dengan senang hati untuk menampung bayi itu. Saya kira, saya mohon, saya butuh alamat itu. Saya ingin mengambil anak saya itu. Saya akan menebus dosa saya dengan mengambil anak itu kembali, Bu. Tolonglah saya. Bu, sejak kami menikah, istri saya ini sudah 2 kali keguguran, Bu. Dan itu yang membuat penyakit di mana yang dia derita, itu kandungannya harus diangkat, Bu. Dan dokter bilang, kami tidak akan bisa punya anak, Bu. Jadi tolonglah, Bu. Berapapun biaya yang Ibu sudah keluarkan selama merawat anak kami akan ganti, Bu. Tolong, Bu. Maaf, berapapun bayarannya, kami tidak bisa melanggar komitmen kami, Pak. Bu, anak itu sangat berarti bagi kami. Saya mohon, Ibu membuat pengecualian atas komitmen Ibu. Bu, kami hanya menginginkan alamat dari orang tua yang mengadopsi anak tersebut, Bu. Kebetulan saya pengacara, Bu. Jadi Ibu jangan khawatir. Saya akan menyelesaikan segalanya. Jadi tolonglah, Bu. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Ku tersanjung. Ya, kita sama-sama berdoa semoga tidak terjadi apa-apa sama Indra. Papa janji, Papa akan tetap mencari Indra ya. Sekarang Papa mau makan siang dulu, nanti setelah makan kita ke mall ya. Hai, sekarang kamu sudah tidak bisa lagi melepaskan diri dari saya. Saya sudah tidak ada urusan apa-apa lagi sama kamu. Cepat kembalikan uang Jimmy. Kalau tidak, saya bunuh kamu. Uang itu adalah hak saya karena Jimmy sudah mewariskannya pada saya. Kembalikan. Ketika Jimmy sekarang dia berkata 50% adalah hak saya. Dan sekarang kamu sudah menikah dengan si Bobby. Saya tidak peduli. Sebelum saya kehilangan kesabaran saya, kembalikan uang Jimmy pada saya. Lepaskan. Kalau saya akan kembalikan langsung pada Jimmy, bukan pada kamu. Ayo ikut saya. Tetap nggak bisa. Enggak. Ayo. Jangan lari. Saya ketemu Anita, Pi. Dia memaksa saya untuk menyerahkan uangnya Jimmy pada dia, Pi. Dan kalau tidak, Pi, dia akan membunuh saya, Pi. Tuh, betul kan? Apa yang pernah terjadi sama Papi, sekarang terjadi sama kamu. Dia juga pernah ingin bunuh Papi. Karena dia mengira Papi ikut menikmati uang peninggalan Jimmy.
kalau kamu mau selamat atau aman, uang itu harus segera kamu pidanakan. Tapi gimana ya, Pi? Bobby kan sedang tidak ada. Gimana kalau rekening itu saya pindahkan atas nama Papi dulu? Setelah Bobby pulang, baru saya pindahkan atas nama Bobby. Jangan Indah. Papi tidak mau terlibat dalam bahaya. Papi kan udah tua. Papi mau hidup tenang. Tapi kalau kamu masih mau memaksakan memindahkan uang itu atas nama Bobby, itu juga bahaya. Karena Anita juga bisa melacaknya. Lalu kalau Papi nggak bersedia, saya pindahkan atas nama siapa, Pi, rekening itu, Pi, yang bisa dipercaya, Pi? Ya, kita harus cari nama orang yang bisa dipercaya. Tapi kamu tenang aja. Papi akan cari orangnya. Bener ya, Pi, ya? Begitu ketemu orang yang kita percaya, kita langsung sama-sama ke bank. Ya? Nah, sekarang kamu istirahat. Papi lihat kamu masih syok kok. Makasih ya, Pi. Indah. Kamu begitu mudah saya kelabui. Setelah uang itu menjadi milik saya, kamu akan saya lempar dari rumah ini. Sekarang, saya akan bikin KTP yang baru dengan nama yang lain. Kenapa kamu nggak ikutin si Indah brengsek itu, Anita? Jadi kan kita tahu alamatnya di mana si Indah tinggal. Jadi kita sudah tidak usah menganggap si Suryo brengsek itu lagi. Itulah Tante, dia keburu naik taksi dan saya tidak dapat taksi. Jadi dia hilang begitu saja. Mau tidak mau kita tetap harus membujuk Suryo agar menyerahkan alamatnya Indah. Sebelum si Indah brengsek itu enak-enakan menghabiskan uangnya Jimmy. Kita harus bertindak cepat, Anita. Halo Papi, ini Bobby, Pi. Bagaimana, Pi? Aman-aman saja kan? Aman-aman aja, Bob. Indah masih di tempat teman Papi. Ya sudah, kalau begitu besok saya mungkin pulang, Pi. Bob, kalau bisa kamu jangan pulang dulu besok. Si Anita masih mundar-mandir sekitar rumah ini. Kalau sampai dia melihat kamu, nanti dia akan tahu bahwa kamu tinggal di sini. Kan bisa berabi, Bob. Pi, kerjaan saya di sini sudah selesai, Pi. Biar bagaimanapun besok saya harus pulang. Dan saya yakin begitu saya tiba di sana, tidak akan ada apa-apa. Ya sudah. Mudah-mudahan Anita cepat membawa Indah dari sini dan menghabisi perempuan brengsek itu. Kerjaan kamu udah selesai? Oh udah Pak, ini makanya saya lagi beres-beres mau pulang. Saya mau antar kamu pulang. Kebetulan saya lewat dekat rumah kamu. Oh, nggak apa-apa Pak, makasih. Saya bisa pulang sendiri kok. Tuh, kenapa? Boleh dong sekali-sekali saya antar kamu pulang. Loh. Bapak sudah balik ke kantor? Waduh, tadi ada telepon Pak dari Amerika. Mau ngomong langsung dengan Bapak. Saya ngomong Bapak sedang di luar kantor, Pak. Tapi sebentar lagi dia mau telepon lagi kok, Pak. Oke, Mita, saya ke ruangan saya dulu ya. Baik, Pak. Saya aja ya nganterin kamu pulang ya. Mau kan? Kok kamu nggak percaya sih sama saya? Sumpah saya orang baik-baik, sumpah. Kalau nggak percaya, besok saya bawain surat kelakuan baik dari kantor polisi. Gimana? Mau ya? Ya udah, saya tunggu di mobil. Oke? Ku tersanjung. Mas, saya nggak bisa terus-terusan seperti ini. Saya butuh kepastian, Mas. Mas sebenarnya cinta nggak sih sama saya? Kalau Mas cinta sama saya ingin Mas menikahi saya. Tika,
Saya nggak bermaksud menyakiti hati kamu. Tapi saya nggak bisa melupakan istri saya. Tapi sampai kapan, Mas, begini terus? Saya butuh kepastian. Maafin saya, Tika. Kalau kamu butuh kepastiannya sekarang, saya akan jawab. Saya tidak bisa menikahi kamu. Jadi itu keputusan Mas? Baik. Kalau itu keputusan kamu, lebih baik saya mati. Tika! Pergi! Saya nggak percaya lagi sama kamu. Tika, kamu jangan nekat. Sabar, Tika. Pergi kalau itu memang keputusan kamu. Saya mendingan mati daripada ngeliat kamu dari sini. Pergi! Kamu pergi! Saya nggak percaya lagi sama kamu. Saya mencintai kamu, Tika. Saya akan menikah dengan kamu. Bagus, ide lu sangat brilian. Gue yakin Denny pasti mau nikahin gue kali ini. Tapi lo harus hati-hati. Jangan sampai Denny tahu kalau lo bunuh dirinya cuma pura-pura. Karena kalau sampai dia tahu, dia nggak akan pernah mempercayai lo lagi. Lo harus hati-hati. Model, sayang, kamu masih belum selesai juga belajarnya? Belum, Mah. Mah, Ya. Abel punya cerita. Abel punya teman. Setiap hari dia itu nangis terus. Mau papanya pengen cerai, Mah. Kasian ya, Mah. Nanti kalau papa kayak gitu, gimana, Mah? Mama kok diem aja sih? Mah, kalau misalkan papa kayak gitu, Mama jangan diem aja, Mah. Mama lawan dong. Abel nggak mau kalau Mama sama Papa pisah, Mah. Sayang, enggak. Papa nggak akan mungkin berbuat kayak gitu. Papa orang baik kok. Ya, kamu jangan khawatir ya, sayang ya. Yaudah, sekarang kamu lanjutin lagi belajarnya ya. Oke, Mah. Halo. Madam, ini Kadir. Halo Tuan Kadir. How are you? Very good, very fine. Kalau you no good, I cari yang lain. Oh, don't worry Tuan Kadir. I pasti good sama you, okay? Bagaimana? Ente sudah siapkan fulus? Sesuai dengan kita punya perjanjian. Hari ini belum. You kan tahu I habis dirampok. Sekarang I lagi berurusan dengan polisi untuk mencari siapa yang merampok I. Dan untuk begitu, I harus keluar banyak fulus. You kan tahu negara I. Semua urusan harus pakai fulus. I know, I know. Begini, Madam. Bagaimana kalau Madam datang ke sini, kita bicara angkat mata dan panjang lebar. Oke. Tapi sekarang saya sedang masak. Begitu selesai, saya langsung berangkat ke sana. Setuju? Oke? Sampai ketemu. Sampai jumpa. Ibu Terimba memang luar biasa. Dia itu pembohong berdarah dingin. Oke deh, saya ganti pakaian dulu. Nanti dia keburu datang ke sana. Pak, saya pinjam teleponnya sebentar ya, Pak ya. Oh, silakan, silakan.
Ya, terima kasih, Pak. Halo? Pak, ini Preti. Sebenarnya saya nggak mau ganggu pikiran Papa. Tapi apa yang saya lihat, kayaknya Papa juga harus tahu deh, Pak. Priti, kalau kamu masih tetap bicara tentang istri Papa nggak mau dengar. Papa kali ini nggak usah dengar. Papa lihat dan datang aja sendiri. Kalau setelah itu Papa masih nggak percaya sama saya bersumpah saya nggak akan ngebahas soal itu lagi seumur hidup saya. Ya, sudah. Kali ini Papa coba untuk percaya. Tapi ingat, kamu harus tetap pegang sumpah kamu. Ya udah Papa sekarang catat alamatnya ya. Kemana Papa harus pergi? Dia ini sekarang ada di rumah kita yang di Sleepy, Pak. Rumah kita yang di Sleepy? Ya udah Pak ya. Oke. Papa akan segera ke sana. Gimana berarti? Papa sekarang mau ke sana. Ya udah, sekarang kita kesanain. Ku tersanjung. Masalah fulus nanti kita bicarakan lagi. Tapi yang penting sekarang, Madam, tolong Madam tulis pasal-pasal yang membuat Madam suka, yang nanti kita akan masukkan dalam ikatan kerjasama antara Madam dengan Ana. Madam bisa tulis sepuasnya pasal-pasal itu. Nanti kita bicara detail dan selanjutnya. Berarti, apa kamu berarti? Mobilnya mana? Kok Papa nggak bawa mobil sih? Mungkin mobil diparkir agak jauh, supaya nggak tahu Yona. Sekarang Yona nggak bisa mukir lagi. Jadi Madam sediakan jasa saja untuk bekerja tidak dibayar sampai kita punya usaha jalan. Madam bisa minta saham kosong, 15% untuk tahun pertama, 30% untuk tahun kedua, dan 50% atau 50-50 untuk tahun seterusnya. Setelah bank berjalan, saya minta digaji 50 juta sebulan, oke? 50 juta? Ya. Madam, kalau Madam anak kasih saham 100%, Madam mau kasih apa untuk Ana? Apa saya nggak salah dengar, Tuan? No. Madam punya pendengaran masih bagus. Gutunya. Saya akan kasih apa saja yang Tuan mau dari saya. Yang benar. Benar. Madam sudah punya suami. Kenapa Tuan tanya begitu? Apa Tuan mau melamar saya untuk jadi istri Tuan? Ya. Tapi jangan tanyakan pendengaran Madam salah. Apa sih yang menarik dari saya, Tuan? Saya kan sudah tidak muda lagi. Di luar sana kan banyak perempuan cantik-cantik. Madam, pernikahan yang bagus bukan hanya karena kecantikan dan umur, tapi karena cinta sama cinta. Ana punya feeling bagus. Ana punya feeling kuat. Madam cinta sama Ana. Ya, kita bisa menikah setelah Madam bercerai. Ana nggak mau orang bilang kita selingkuh, Madam. Dosanya Ana nggak mau fikul. Bagaimana, Madam? Oke. Tapi kita urus dulu bisnis kita sambil saya mencari alasan untuk bercerai dengan Anwar. Setelah itu baru kita menikah. Setuju? Oke. Naam. Good. Berarti, papa kamu lagi
Bapak kamu tahu kelakuan Yona sekarang. Pak, jalan Pak. Baiklah. Pak. Ya, Pak. Papa sudah ke sana. Untung kamu memberitahukan pada Papa, sehingga bisa membukakan mata Papa untuk melihat kenyataan apa yang sebenarnya terjadi. Papa salah. Papa tidak pernah menyangka bahwa perempuan itu begitu jahat. Seperti yang selama ini kalian beritahukan kepada Papa. Tapi Papa nggak mau dengar. Betapa bodohnya Papa. Udahlah, Pak. Papa tuh nggak bodoh. Tapi dia aja yang pintar memanipulasi keadaan dan juga memutarbalikkan fakta. Papa sabar ya. Papa akan menceraikan dia. Dan Papa akan melemparkannya ke jalan. Seperti gelandangan yang nggak ada artinya sama sekali. Saya tanya sekali lagi, kamu dari mana? Kok Papa jadi marah-marah begini? Ada apa sih? Jangan pura-pura bodoh. Jawab pertanyaan saya. Saya dari rumah teman lama saya. Bohong! Kamu ternyata lebih rendah dari pelacur. Siapa lagi yang memfitnah saya dengan Papa? Saya lihat dan saya dengar sendiri. Kamu diam-diam berjanji dengan seorang laki-laki Arab. Dan kamu mau menikah dengan dia. Kamu pikir dengan meneteskan air mata buaya kamu, saya akan memaafkan perbuatan kamu? Papa boleh bunuh Mama, Pak. Tapi Mama bersumpah. Mama nggak sadar apa yang terjadi, Pak. Mama barangkali dihipnotis, Pak. Di mana kamu kenal bajingan itu? Di mall. Dia tiba-tiba nepuk bahu Mama. Dan habis itu Mama nggak sadar bicara apa sama dia. Nggak ngerti, Mama nggak tahu. Nggak tahu apa yang Mama bicarakan. Nggak sadar, Pak. Kurang ajar bajingan itu. Saya harus temui dia. Dia harus diberi pelajaran. Hipnotis saya kalau berani. Jangan berani cuma sama perempuan. Sini kau. Ayo, sini. Ayo, sekarang kamu ikut saya kantor polisi. Ikut saya kantor polisi. Ayo. Binatang kamu. Ajar kamu. Binatang kamu. Dasar. Hipnotis murahan. Awas kamu ya. Ku